Henshin! Oke guys, sebelum kita bahas Vulcan dan juga Valkyrie, kita akan bahas ini terlebih dahulu, yaitu Metsubo Jinrai. Jujur Ana belum nonton sama sekali si Vulcan dan juga Valkyrie. Untuk si Metsubo Jinrai aja di sini Ana baru nonton kemarin. Yes, kemarin. Kok telat kan, kok gini kan, kok gitu kan? Ya kenapa? Ana juga memang dari kemarin atau akhir-akhir ini tuh bener-bener sibuk banget ya. Jadi kemarin juga pas udah bahas real time movie-nya Zero One bareng Bang Reddy, Ana nggak ada waktu sama sekali besok-besoknya buat bahas si Metsubo Jinrai ini. Jadi daripada nggak dibahas sama sekali, ya udahlah, Ana cari waktu. Jadi ya di sini Ana bahasnya itu pas sebelum bahas si Vulcan dan juga Valkyrie. Jadi deket-deket situ teman-teman ya. Jadi pas breakdown Vulcan Valkyrie juga Ana kan udah bilang di situ ya mau bahas si Metsubo Jinrai ini. Jadi biar berasa nyambung ya. Andai kata memang udah nonton nih ya. Jadi sebelum nonton Vulcan dan juga Valkyrie juga nanti pasti Ana balik lagi nonton Metsubo Jinrai lagi. Kenapa? Karena ada kesinambungannya di sini. Kuat banget kesinambungannya. Jadi kesannya ya setelah nonton Metsubo Jinrai teman-teman, kalau di situasi Ana itu yang ngerti, cuman gimana ya, agak sedikit bingung dan agak sedikit susah ngejelasinnya ke kalian tuh gimana, atau menuangkan ke kata-katanya itu seperti apa. Tapi inilah dia teman-teman pembahasan kita untuk VC Next Zero One Others Kamen Rider Metsubo Jinrai. Here we go. Jadi VC Next ini tuh sudah tayang di bioskop Jepang sejak 26 Maret 2021 dan rilis si Blu-ray dan DVD-nya juga yaitu pada tanggal 14 Juli 2021. Masih tahun ini. Masih dengan writer Zero One juga yang sama yaitu Yuya Takahashi ya. Jadi setiap movie atau VC Next itu kan sekarang akan mengeluarkan item spesial yang keluar di movie tersebut dengan cap premium Bandai. Jadi VC Next ini tuh mengeluarkan set Metsubo Jinrai Driver Unit dan juga Mass Brain Zetsume Raisuki yang dibundle dengan Blu-ray-nya. Kalau dirupiahkan berapa? Lumayan mahal, sekitar 2,5 jutaan ya. Jadi itu masuk wishlist Ana, cuman masih mahal banget ya, bisa dibilang ya. Mahal banget Pak, itu dikit lagi nambah bisa beli CSM ya. Dan bisa beli berapa Faistam dengan harga yang semahal itu ya. Jadi kan saya juga bukan sultan Pak. Jadi VC Next ini adalah salah satu VC Next yang Ana bener-bener nanti banget. Karena kalau udah lihat Metsubo Jinrai berempat itu berasa keren banget aja. Dan Ana juga sering bilang kesan-kesan Ana pas nonton Zero One, bahas Zero One kan, Ana selalu terkesima dengan si 4 anggota Metsubo Jinrai ini gitu. Dan sayangnya di serial Zero One juga porsi untuk geng teroris ini tuh bener-bener kurang banget menurut Ana. Apalagi di bagian Daybreak juga kurang dibahas. Di VC Next ini kita diberikan kesempatan untuk melihat perkembangan karakter para anggota Metsubo Jinrai sampai akhir juga ya. Kita akan bahas pelan-pelan. Sesudah itu jangan lupa juga untuk ikutan diskusi di kolom komentar bawah teman-teman ya. Karena sekali lagi ini ceritanya juga nggak terlalu gampang banget ya. Jadi Anda juga butuh opini-opini kalian sebelum kita bahas si Vulcan dan juga si Valkyrie ya. Jadi semoga Anda masih pada ingat juga sama teori-teorinya ya. Secara Zero One kan udah tahun lalu ya. Udah 2 tahun lalu malah ya. Jadi secara timeline nih kita jelasin dulu. Jadi kalau secara timeline ini di mana? Jadi kita coba atur ulang lagi, kita flashback ulang lagi ya. Jadi pertama kan terjadi peristiwa Daybreak, terus lanjut ke serial Zero One. Udah serial Zero One itu beres kan, lanjut ke real time. Udah real time lanjut ke si Metsubo Jinrai ini yang kita bahas sekarang ya. Dan setelah Metsubo Jinrai kan lanjutnya ke Vulcan dan juga Valkyrie. Dan setelah Vulcan dan juga Valkyrie dan terakhir itu ada Genmu Special Presiden. Kira-kira timeline lengkap untuk si serial Zero One seperti itu ya. Jadi kejahatan arc di sini masih berlanjut. Jadi ini emang menjadi dasar di mana cerita Zero One itu diperluas ya. Semuanya udah pada tobat ya, mau apa lagi. Jadi pada dasar masalahnya ya arc lagi ya. Jadi di sini Azu mencari lagi kejahatan dan celah-celah yang bisa dia masuki. Dan inilah dia main antagonis kita di VC Next kali ini, yaitu CEO tertinggi dari Zaya, yaitu Chef Mateo. Maksud Ana yaitu Leon Arklan. Jadi memang Zaya ini tuh sudah global banget ya, punya cabang di berbagai negara. Terlihat di bagian pertama movie ini ada rapat-rapat gitu dari berbagai macam petinggi-petinggi dari Zaya. Jadi kalau Amatsugai itu masuknya kan cabang Jepang ya. Nah, si Leon Arklan ini adalah CEO tertingginya ya. Jadi big bossnya banget si Zaya ya. Anda juga cukup suka dengan antagonis yang ada ngomong Englishnya gini ya. Dan si Arklan ini fasih banget loh Englishnya. Berasa keren gitu. Apalagi udah dia berubah kan. Hey,
come on. Udah kayak mau main Tekken, Pak. Jadi kelihatan sih aktornya juga kayak campuran ya, jadi bukan Jepang banget gitu. Nah, sekarang Ana juga langsung kasih aja kesan Ana untuk si Leon Arkland ini ya. Jadi dia bukan hanya sekedar antagonis aja yang bikin Ana salut, tapi di sini ada dasar kejahatan berbasis perusahaan. Jadi nggak hanya sekedar jahat aja ya. Jadi cukup meninggalkan kesan menurut Ana antagonis ini, jadi dingin tapi juga penuh perhitungan. Itulah dia poin-poinnya. Dan relasinya ini, orang-orang seperti ini, orang-orang yang licik seperti ini tuh relasinya tuh sangat kuat di kehidupan nyata. Ada gitu orang seperti ini di kehidupan nyata. Jadi nggak cuman jahat doang, pengen kekuatan gimana, tapi ada otak bisnisnya juga gitu si Leon Arkland ini. Yang Anda cukup suka juga beberapa hal nggak terlalu dipaksakan di visi Next Metsubo Jinrai ini ya. Jadi semua teori yang sudah ada sepanjang Zero One berjalan itu ya nggak dipaksakan ada teori-teori baru atau gimana lah ya. Jadi tetap ada formula awalnya gitu, ada dasarannya di sini ya. Ya ada juga yang menjawab beberapa plot hole, ada juga yang membuka plot hole lagi. Pasti ada kekurangannya juga. Jadi Leon Arkland juga punya tujuan ke Jepang dengan tekad untuk mewujudkan Project Salt ya. Jadi rencana Arkland adalah untuk mengembangkan pasukan tentara robot untuk dijual sebagai senjata di seluruh dunia dan membuat Kamen Rider itu tidak terpakai lagi atau menjadi usang. Jadi para Salt ini tuh dipasangi dengan Mass Brain System ya, yaitu sistem perintah yang tidak bisa dibantah dan dapat memerintahkan para Salt ini secara massal. Dah, sampai situ jadi kita harus tahu juga tujuan utama si antagonisnya itu apa ya. Jadi Leon Arkland juga mengambil Thousand Driver milik si Amatsugai untuk menjadi Kamen Rider Zaya. Presented by Zaya. Presented by Zaya-nya disebutin ya. Nama satelit ARK juga diambil dari si Leon Arkland ini ya. Jadi sebelum peristiwa Daybreak, Hiden kan melibatkan beberapa perusahaan untuk mengembangkan si satelit ini ya. Jadi ada kerjasama. Dan dua perusahaan gedenya itu adalah si Zaya dan juga si Hiden. Ternyata nama ARK itu diambil dari si ini, Leon Arkland ya. Jadi salah satu anggota Metsubo Jinrai alias si Aldi Taher aka Jin, yang seperti balik lagi sih kalau Anda lihat sikapnya ke Zero One awal-awal ya, dimana kayak feminim gitu. Dan di awal-awal di sini dia diserang ya oleh dua Salt dari si Arkland, yaitu Salt 9 dan juga Salt 20. Dan diculik si Jin di sini ya. Dan Jin ternyata adalah salah satu Humajir Salt ini. Jadi Proto Salt lah bisa dibilang. Ada namanya si Jin ini, yaitu Salt 0, Salt 0 ya. Ini juga menjawab plot hole atas dasar apa Jin ini dibangkitkan kembali setelah hancur oleh Zero One ya. Di pertengahan cerita Zero One ya, arc pertama kalau nggak salah ya, yang udah beres arc-nya Metsubo Jinrai berarti ya, hancurnya sama Shining Salt Hopper. Kalau di serialnya diceritainnya kan cuman karena andil Pak Yotagaki ya. Di situ kalau di sini dijelaskan lebih lanjut ternyata ada andil si ini juga, si Leon Arkland juga ternyata yang membangkitkan si Jin. Ada tujuannya juga si Leon Arkland ini ya. Karena Humagir itu mempunyai singularity ya. Dan sudah banyak Humagir yang mendapatkan singularity termasuk para anggota Metsubo Jinrai, bahkan empat-empatnya ya. Arkland di sini menanamkan Mass Brain System ke si Jin agar membatasi si Jin ini berkehendak bebas. Kalau sekarang kan kalian lihat si Jin ini udah kayak manusia banget ya. Jadi di sini biar benar-benar jadi robot yang taat peraturan dan hanya jadi sekedar kayak senjata atau alat ya. Dogu. Yumagia dah. Dogu janai. Anda sering denger banget tuh kata-kata itu ya. Di sisi lain si Arkland juga sangat membutuhkan para Humajir untuk dijadikan seperti ini. Jadi yang dia bilang itu Humajir itu adalah ingredients yang sempurna. Jin juga jadi termotivasi dan punya tujuan di sini untuk membebaskan para Salt yang terperangkap di Mass Brain System ini. Dimana dia juga muncul lagi di tengah-tengah serial Zero One dan katanya ingin membebaskan Humajir, ingin membebaskan. Nah kalau di Visi Next ini dia ingin membebaskan para Salt ini ya. Karena tersentuh gitu ternyata, oh ternyata gue satu ras nih gitu ya. Anda langsung bahas aja soal kebangkitan Kamen Rider Metsubo Jinrai di sini ya. Ini bagian yang Anda ngerti, cuman agak susah kalau harus diomongin atau dituangkan lewat kata-kata ya. Coba pelan-pelan ya. Jadi kalau salah ya dikoreksi aja. Jin kan di sini sudah terhubung dengan si Mass Brain System tadi kan. Karena hal ini, member Metsubo Jinrai lain juga dapat dengan mudah terhubung dengan Mass Brain System ini. Nah, udah sampai situ dulu. Kenapa dengan mudah? Karena ya ini kan mereka berempat serangkai lah bisa dibilang ya. Jadi terlihat juga dari rantai yang menghubungkan mereka masing-masing di kesadarannya atau di Mass Brain Systemnya kan. Kayak ada rantai-rantai gitu kan si empat anggota ini. Nah, setelah terhubung dan kehendak para anggota Metsubo Jinrai ini tuh menjadi satu. Dan terciptalah Kamen Rider Metsubo Jinrai. Ya, ini keren sih. Jadi kayak apa sih kayak munculnya tuh kayak data gitu teman-teman ya. Jadi gimana ya munculnya si Kamen Rider Metsubo Jinrai ini sih menurut Anda logis-logis aja mengingat tema Zero One yang seperti ini gitu. Ada hal-hal seperti ini gitu. Ada
artificial intelligence, smart brain system dan segala macam kesinambungannya ya menurut Anda sih logis-logis aja di sini ya. Makanya jika dilihat saat Kamen Rider Metsubo Jinrai ini beraksi, para anggota Metsubo Jinrai itu empat-empatnya itu rebahan semua, Pak. Karena kesadaran mereka itu pindah ada di mass brain system, masih di situ gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak rebahan ya nggak bisa gitu ya. Jadi ya itu seperti itu. Jadi kayak mereka itu seolah hanya badannya aja di situ ya. Jadi nggak aktif gitu. Jadi yang ada kesadarannya itu ada di si Kamen Rider Metsubo Jinrai ya. Kesan ya cukup suka lah Anda dengan Kamen Rider ini. Berasa robotik banget ya. Geraknya robotik banget kayak Robocop. Apalagi suaranya juga ya. You will be extinct. Suaranya keren banget loh, asli ya. Jadi kayak benar-benar mesin penghancur gitu ya. Yang susah banget dikalahkan. Nah sekarang kita langsung bahas ke akhir ya. Jadi Kamen Rider Metsubo Jinrai ini kan menghancurkan tubuh para anggota Metsubo Jinrai ya. Ini efek pas dihancurinnya juga receh banget lagi. Dur, meledak-meledak. Udah kayak lempar petasan bawang. Udah meledaknya tuh garing banget lah bisa dibilang ya. Jadi memang tubuh para anggota Metsubo Jinrai itu hancur ya. Tetapi kesadaran dan pikiran 4 anggota inti si Metsubo Jinrai Net ini, Horobi, Naki, Jin, dan juga si Ikazuchi ini terjebak dalam entitas kolektif yang dikenal sebagai Kamen Rider Metsubo Jinrai ini. Jadi ini juga Anda sampai research kayak gimana sampai nemu kata-kata entitas kolektif ini ya. Gila sih ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kebayang lah teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya Metsubo Jinrai ini kan teroris lah ya pada dasar awal cerita Zero One. Terus kan mereka tobat kan ya setelah serial Zero One berjalan. Tapi mereka ini seperti rela jahat lagi ya dalam tanda kutip untuk kebaikan. Ngerti kan? Jadi konsepnya itu keren sih dapet teman-teman ya. Sekarang kita bahas poin-poin penting lainnya aja ya. Kira-kira sih seperti itu. Jadi di sini Aruto lagi ada project untuk membuat satelit baru bernama WeAre ya untuk memperluas jaringan dan konektivitas Shinmajir di seluruh dunia. Terus si Azu juga mati di sini ya. Sebelumnya dia tuh nggak seneng dengan si Arklan dengan cara kerjanya atau gimana dan dihancurkan oleh si 2 Salt bawahan si Arklan ya, ditembak si Azunya di sini. Karena si Arklan juga menyebut kalau Ark itu ya kejahatan yang udah basi ya. Kalau kalian lihat juga agak heran juga nih si Leon Arklan di mana Arknya kan beda gitu sama si Esu yang agak dipengaruhi juga gitu kan ya. Kalau di sini dia tuh punya pemikiran lain yang pemikiran yang benar-benar apa ya, bisnis banget gitu ya. Gila sih ini, keren. Pinternya si Arklan ini memanfaatkan kebangkitan Kamen Rider Metsubo Jinrai di sini sebagai sarana untuk meningkatkan profit Zaya dari penjualan Salt. Ini juga otak bisnisnya dia, pinter banget ya. Karena Kamen Rider Metsubo Jinrai itu kan berbahaya ya. Ini jadi sebagai tanda mereka tuh jadi jahat lagi atau jadi teroris lagi seperti yang Anda bilang tadi ya, yang dalam tanda kutip itu. Ames juga melindungi si Metsubo Jinrai pastinya ya. Jadi mereka juga tahu karena udah pada punya singularity, udah pada punya hati lah bisa dibilang. Tapi pergerakan si Ames di sini dibatasi oleh pemerintah karena pemerintah juga ingin melakukan uji coba terhadap si Salt ya. Jadi Kamen Rider itu bisa dibilang siap-siap nggak akan kepake lagi. Gila sih ini. Keren sih ceritanya asli ya. Jadi relate dengan kehidupan nyata, nggak terlalu fantasi banget gitu. Ada badan pemerintah juga yang mengatur-ngatur. Ini oke banget loh ya. Dan ya karena di sini Kamen Rider nggak kepake lagi, bisa dibilang ya siap-siap nggak kepake lagi. Dan manusia juga nggak usah meregang nyawa lagi. Udah lu tinggal ngirim robot aja gitu ya. Seperti yang kita tahu juga Ames kan bergeraknya itu di bawah pemerintahan juga kan ya. Arklan juga pinter cari-cari kesalahan si Ames di sini ya. Katanya dia si Arklan ini kan bilang hati-hati tuh dengan Ames. Mereka itu memperkerjakan salah satu anggota Metsubo Jinrai yang juga teroris. Siapa? Yaitu si Naki kan. Nah itu dia. Itu jadi sarana si Arklan itu untuk nyerang si Ames ini gitu. Nah, di akhir sini si Arklan mati ya, udah jelas di Rider Kick ya. Terus Zaya cabang Jepang juga hancur lebur di situ ya. Dan kondisi Kamen Rider Metsubo Jinrai juga sudah Anda jelaskan di atas ya, di mana para tubuh anggotanya hancur dan mereka kayak terjebak gitu. Nah, dan sekarang adalah tugas Kamen Rider Vulcan dan juga Valkyrie untuk menghancurkan si Kamen Rider Metsubo Jinrai ini. Dimana di akhir-akhir juga si Yua Yaiba kan nerima nelpon kan, yaitu untuk ngehabisin si Kamen Rider Metsubo Jinrai ini. Gila, luar biasa sih menurut Anda ceritanya. Dan bisa lebih panjang lagi sih bahasannya karena menurut Anda banyak banget detail-detail dan kesinambungannya yang lumayan kompleks lah bisa dibilang ya. Gila, luar biasa sih. Ya udah, itu aja teman-teman ya reviewnya untuk Kamen Rider Metsubo Jinrai. Menurut Anda sih Anda boleh kasih skor berapa ya? 7,9, 7,8 maybe. Oke sih menurut Anda ya. Jadi setelah
Zero One beres, ini real time oke, Metsubo Jinrai juga lumayan oke sih menurut Ana ya. Cuman kayak masih ada kurang gitu ya. Sepertinya Ana harus lanjut nonton Vulcan Valkyrie nih ya. Semoga belum ada yang spoiler ya, soalnya Ana juga belum nonton nih sama sekali ya. Jadi biar dapat momennya juga gitu ya. Biar nggak buru-buru juga, biar bisa jelasinnya ke kalian juga enak gitu ya. Segitu aja teman-teman, jangan lupa pendapatnya di bawah. Walau memang si VC Next ini tuh udah lama tayang dan Ana baru review sekarang, tapi Ana juga mengharapkan pendapat-pendapat kalian ya. Jadi misalkan kalau ada waktu Anda bahas movie lain gitu, misalkan movie Kamen Black gitu, masa Anda harus reviewnya tahun 1989 gitu atau 1988 kan nggak mungkin. Jadi sama excitednya lah dengan bahas episode-episode baru atau movie-movie yang baru gitu teman-teman ya. Jadi pastinya setelah pembahasan ini Vulcan dan juga Valkyrie, Zero One Others si VC Next-nya itu bakalan nyusul. Terus bahas opening revise juga nyusul. Terus breakdown VC Next Saber Trio Deep of Sin juga nyusul pas udah ada trailer lengkapnya. Kan baru ada teasernya doang. Jadi lagi gila-gilanya emang pekerjaan Ana ini. Jadi Ana usahakan semuanya beres bulan ini ya. Bulan ini ya, oke teman-teman ya. Jadi tolong kesabaran dan supportnya aja. Dan tetap ini ya, tetap relate ya yang kita bahas di video ini juga. Segitu aja teman-teman, Ana pengen tahu pendapat kalian nih. Soalnya ceritanya lumayan kompleks ya. Jadi pengen tahu juga nih kesan-kesan kalian setelah nonton Metsubo Jinrai gimana, oke? Next, Vulcan Valkyrie. Jangan lupa, tetap sabar aja, nanti Ana bakal bahas secepatnya, oke? Terima kasih teman-teman, like, share, subscribe, follow Instagram Ana di @rezaalexandre dan juga di Agan Reza Plus. Dan juga ada TikTok juga @rezaalexandre. Ditunggu untuk pembahasan atau video-video lainnya. Thank you teman-teman, dan dari kata bye-bye.